Ya pemirsa, kita sudah masuk di penghujung segmen. Apa sebenarnya yang harus diwaspadai, yang perlu mungkin diperbaiki ke depannya? Pak Roy, mungkin masukan dari Anda? Ada 3 poin. Yang Oke. pertama adalah lapangan pekerjaan. Ya. Tapi bukan lapangan pekerjaan yang informal, karena sekarang kita lebih macet 2-3 kali daripada tahun lalu mungkin. Karena dengan 500-600 ribu orang PHK ya udah beli motor aja jadi transportasi online. Bukan informal, tapi yang formal. Bisa dibayangkan misalnya kita ada pelaksanaan yang namanya program misalnya ini, wirausaha buat yang ter-PHK atau masyarakat yang margin, itu warungisasi misalnya. Warung kan nggak perlu ilmu kan, cukup beli wajar, jual wajar, udah ada untung. Setiap halaman dari rumah yang masyarakat yang ter-PHK itu dikasih bagaimana program warungisasi. Ya itu penting. Lapangan kerja yang dibutuhkan. Ya, kita mengapresiasi buat diskon pesawat, diskon tol. Tapi apakah masyarakat yang marginal naik pesawat? Iya, benar. Mereka nggak terima itu. Mereka nggak nikmati naik pesawat. Kemudian masyarakat yang ter-PHK, apakah juga akan mudik? Belum tentu. Lebih bagus mereka saving. Nah itu kenyataan penyediaan lapangan kerja. Kemudian, tapi yang formal ya, yang real, langsung menyentuh masyarakat. UMKM juga misalnya. Kemudian yang kedua, penguatan terhadap bantuan sosial. Itu harus. Ya, kita lihat salah satu provinsi Jakarta ini lengkap nih bantuannya nih. KJP lah, lansia lah, apa segala. Kenapa itu nggak dilakukan di semua provinsi? Ya, nah ini belum ada penguatan untuk mengarah ke situ. Kemudian yang ketiga, kepastian daripada komoditas, harga komoditas. Karena ini penyakit yang berulang-ulang setiap tahun. Ya, kita tahu lah cabai itu pasti kalau hujan nggak panen, gagal panen. Tapi gimana supaya tahun depan itu cabai itu nggak termasalah dengan hujan? Ya ditanam di hidroponik dong, ditanam yang di dalam yang memang bisa pakai teknologi pangan sehingga panennya tetap jalan. Nah ini kan selalu berulang. Nah sekarang yang kita lakukan itu operasi pasar dan sebagainya hanya untuk sesaat. Bukan untuk 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ada lagi masalah baru lagi, fluktuasi harga. Nah ini 3 poin ini yang sangat penting. Lapangan kerja, bantuan sosial yang berkelanjutan penguatannya dan Stabilitas harga ya? Kepastian harga. Daripada negara hadir untuk memberikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Oke, baik. Kalau dari Bang Dery, singkat saja Bang. Oke. Mungkin kalau dari saya singkat aja ya, karena memang waktu ya. Sebenarnya simpelnya gini, UMKM itu memang kita secara otomatis pasti eskalasi kok secara ilmu, secara skill, secara campaign, itu kita pasti akan ngikut, kita menyesuaikan kan. Pasti juga kita pengen ada perubahan apa segala macam. Tapi simpelnya yang kita baca sementara adalah sekarang, kayak kok rasa-rasanya kayak ada gap dari pemerintah ke pelaku UMKM. Kayak ada jarak, kayak ada tembok yang memang harus kita runtuhkan sebetulnya. Nah memang alhamdulillah TV One sudah memfasilitasi sekarang ini langsung bertemu berhadapan dari perwakilan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah juru bicaranya gitu Bang Uki. Itu benar-benar kalau bisa mungkin dikasih satu peleburan lah. Jadi jangan ada jarak lagi. Kita ketemu duduk bareng. Sebenarnya kalian pengennya apa sih? Sebenarnya gimana sih ke depannya sih? Sebenarnya simpel itu kok. Begitu ada bantuan yang jelas mungkin atau mungkin ada likuiditas yang jelas apa segala macamnya. Kita sebenarnya happy-happy aja asal tahu arahnya. Dan yang kedua terakhir adalah terkait komunikasi dari mungkin pemerintah ke masyarakat. Kita berbaik sangka, pemerintah pasti sudah melakukan segala hal. Cuma nyatanya belakangan ini mungkin jangan-jangan komunikasinya kurang pas dirasa. Sehingga ketakutan yang terjadi pada UMKM kayak, ini Indonesia kayak mau tutup nih bentar lagi nih. Kan agak mengerikan sekali gitu loh. Mungkin nggak tahu lah ini menjadi saran apa tidak, dengan segala hormat kan ada banyak tuh utusan-utusan khusus, mungkin staff-staff khusus gitu kan. Mungkin lebih bisa storytelling ngasih tahu, guys, yuk kita bareng-bareng yuk kita kumpul di sini. Yuk ternyata kabar yang aku dapatkan dari pemerintah tuh begini. Enak loh. Jadi biaya produksinya terkait mungkin pajak, nanti air, listrik itu akan diskonnya loh. Ada loh, tenang loh. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan ketika nggak cuma sekedar staff sus doang, tapi bisa lebih ngeblend sama UMKM. Itu aja sih. Oke, dari Bang Uki mungkin singkat saja Bang terkait dengan tanggapan dari yang lainnya. Iya, dengan ini kami menyatakan bahwa saran-saran tersebut adalah bagus dan harus diterima ya. Dan Presiden sendiri juga sudah mengatakan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas komunikasinya. Jadi setiap manfaat program yang sudah dicanangkan oleh Presiden itu harus dikomunikasikan dengan baik. Lalu juga komunikasi tersebut harus akurat, artinya nggak boleh ada data yang mencong-mencong dikit. Dan yang paling terakhir adalah komunikasi tersebut harus komunikasi yang terkoordinasi di dalam tubuh pemerintah sendiri.
nggak boleh ada menteri ngomong ke kiri, lalu kementerian yang lain ngomongnya ke kanan, masyarakat lalu pusing. Tapi kami menyadari betul ya, kami menyadari betul bahwa tadi saya sudah mengatakan di luaran ada narasi begini, maka saya luruskan begini, di luaran ada narasi begini, maka saya luruskan begini. Ini dikarenakan memang kami menduga memang antara komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya ini ada jarak saat ini. Dan kayak tadi dibilang kami bukan menyangka data kami, saya melihat data di sini. Tingkat pengangguran menurun, pekerja formal meningkat. Tapi kemudian ada gelombang PHK, kalau menurut sosmed ini di mana ini gapnya? Gapnya adalah di komunikasi dan ini sudah diinstruksikan oleh Presiden ya. Kita mudah-mudahan mungkin bukan dengan saya nanti ya, dengan Kementerian UMKM. Komunikasi semakin meningkat nantinya. Komunikasi ini memang sudah diinstruksikan Presiden kepada Kabinet Merah Putih dan jajaran agar kita semua harus bergerak sebagai sebuah kesatuan ya, bukan hanya bersatu tapi seirama dan satu ritme. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Saya bisa simpulkan malam hari ini dengan 2 kalimat, yakni perekonomian boleh kendur tetapi komunikasi antar sektor harus terus ditingkatkan. Dan demikian Indonesia Business Forum bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini dan juga para adik-adik mahasiswa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan ketemu lagi pekan depan pemirsa bersama dengan saya Celia Alexandra. Sampai jumpa.